Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya hari ini? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Oke, pada kesempatan hari ini sebelum mulai pembelajaran, Mas Ageng silakan dipimpin doa. Sebelum kita memulai bacaan pada hari ini, marilah kita berdoa agar seperti ilmu yang berkah. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini apakah ada temannya yang tidak sehat? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat dan semuanya masuk ya? Alhamdulillah. Kalian diberi kesehatan, Bu Titin juga diberi kesehatan. Karena kesehatan itu adalah mahal sekali. Karena apa? Meskipun uangnya banyak, tapi kalau berpenyakit tidak bisa menikmati hidup. Makan yang tahu tempe itu kalau buat orang sehat tuh enak banget, tapi bagi orang sakit meskipun itu daging ayam, entah itu spaghetti, entah itu pizza, tapi nggak ada rasanya. Jadi kita harus bersyukur. Oke, pada kesempatan kali ini ada beberapa yang perlu saya sampaikan, yaitu terkait dengan minggu kemarin kita itu mempelajari tentang apa? Lembaga keuangan bank. Ya, lembaga keuangan bank kemarin itu apa itu lembaga keuangan bank? Masih ingat kah? Masih. Apa? Lembaga bank yang mana lembaga bank itu memiliki peran untuk menyediakan produk-produk layanan kepada masyarakat, mulai dari memfasilitasi masyarakat untuk menabung hingga memberikan kredit bagi masyarakat. Oke, oplos buat Mas Ageng. Bank kemarin itu ada 3 ya, yaitu ada bank, contoh ya, ada bank sentral, kemudian ada bank, kemudian ada bank. Bank sentral itu kemarin contohnya apa? Bank Indonesia. Bank Indonesia. Kalau bank umum? Ada BNI, BCA. Oke, dari kalian semua ada yang punya rekening selain satu? Iya. Selain satu, ini kan rata-rata semua punya ya? Oh, saya kira sudah SMA loh ya. Sudah 17 tahun kan? Oh, belum. Saya kira sudah 17 tahun. Oh, masih 15. Rata-rata kalau sudah 17 tahun berarti semuanya, hampir semua punya KTP, otomatis juga punya bank sendiri atau rekening sendiri. Biasanya kalau punya rekening sendiri itu pasti punya juga M-Banking. Dikit-dikit dikit check out. Oke, sebelum mulai pembelajaran kali ini kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu. Dengarkan apa kata Bu Titin. Kata kuncinya yaitu dengarkan apa kata Bu Titin. Kata Bu Titin hidung. Nah, diikutin ya. Kata Bu Titin hidung. Hidung. Kata Bu Titin janggut. Janggut. Pipi. Enggak. Kata Bu Titin telinga. Telinga. Kata Bu Titin toleh ke kanan. Toleh kanan. Oke. Toleh ke kiri. Lah.
berarti yang menoleh kurang fokus. Kata kuncinya yaitu kata Bu Titin. Satu kali lagi. Kata Bu Titin. Dahi. Kata Bu Titin. Telinga. Telinga ya. Kata Bu Titin. Janggut. Janggut. Pipi. Toleh kiri. Aplaus buat semua. Loh, kalau aplaus semua tepuk tangan masih belum. Karena apa? Tidak ada kata Bu Titin. Oke, terima kasih semuanya. Baru ke aplaus. Oke, kali ini yaitu langsung ya pemantik, soal pemantik yaitu berkenaan dengan bagaimana peran lembaga keuangan bank. Oke? Ya. Seperti kemarin kita belajar tentang peran bank. Bank memiliki peran untuk melayani masyarakat dalam memfasilitasi berbagai pelayanan untuk melancarkan berbagai sistem keuangan Ya. Oke, berikutnya yaitu mengapa bank memerlukan ya sumber dana dari berbagai lembaga lain. Karena sumber dana memiliki peran penting untuk beroperasinya sebuah bank. Tanpa dibantu dengan lembaga lain tidak bisa berjalan. Karena bank itu juga perlu modal besar. Ya. Mengapa bank dan lembaga keuangan harus diawasi? Oke? Untuk mencegah kerugian perbankan, untuk mencegah kerugian pada yang dapat berujung pada hilangnya kepercayaan nasabah. Oke. Nggih, aplaus buat semuanya. Karena kalau bank mengalami kerugian itu masyarakat sehingga apa tidak percaya. Sempat dulu mungkin kalian masih kecil dulu sempat ya ada beberapa perusahaan termasuk bank itu yang mengalami pailit sehingga mengalami bangkrut ya. Akhirnya ditutup. Ada beberapa bank seperti itu karena apa? Tadi itu ada permasalahan di dalamnya sehingga karena di dalamnya itu ada permasalahan sehingga masyarakat tidak percaya sehingga masyarakat jarang datang ke bank itu. Apa? Karena biasanya kalau bank kan apa? Masyarakat menitipkan, kemudian mengambil uangnya. Kalau masyarakat nggak percaya, nggak ada yang datang sehingga mengalami kerugian bank itu. Oke, pertemuan kali ini saya menggunakan metode pembelajaran yaitu PBL. Tujuan dari pembelajaran yaitu mengevaluasi, mengaplikasikan, menganalisis lembaga keuangan bank dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang saya analisis nanti kalian yaitu tentang OJK ya. Sebelum kalian memahami, kita lihat dulu video dari OJK. Otoritas Jasa Keuangan OJK menerima 8.700 pengaduan hingga 26 Agustus 2022. Pengaduan tersebut didominasi pengaduan asuransi dan pembiayaan. Sebanyak 50% pengaduan berasal dari sektor industri keuangan non-bank, 49,5% pengaduan sektor perbankan, dan sisanya pengaduan layanan sektor pasar modal. IKNB mencakup asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, lembaga keuangan mikro hingga fintech atau pinjaman online. Meski banyak pengaduan, data OJK menunjukkan kinerja IKNB relatif baik.
Untuk asuransi, penghimpunan premi asuransi jiwa bertambah 13,2 triliun rupiah dan asuransi umum bertambah 8,6 triliun rupiah. Per Juli 2022, piutang pembiayaan tumbuh 7,1% secara tahunan sebesar 385 triliun rupiah. 26 Agustus 2022, OJK telah menerima 199.111 layanan melalui berbagai kanal, termasuk diantaranya adalah 8.771 pengaduan. Dari pengaduan tersebut, sebanyak 50% merupakan pengaduan dari sektor industri keuangan non-bank, 49,5% merupakan pengaduan dari sektor perbankan, dan sisanya merupakan layanan sektor pasar modal, dan lain-lain. Jenis pengaduan yang paling banyak adalah tentang restrukturisasi kredit atau pembiayaan, perilaku petugas penagihan, dan layanan informasi keuangan. Oke, sudah. Tadi Bu Dewi mengatakan, jadi OJK, ya. Apa itu OJK? Otoritas Jasa Keuangan. Oke, Otoritas Jasa Keuangan. Tadi sudah mengamati kan ya? Apa yang kalian amati dari yang disampaikan oleh Bu Dewi? Oke? Tentang pengaduan masyarakat di OJK, yang mana Otoritas Jasa Keuangan kan tugasnya untuk mengawasi jalannya uang sistem di Indonesia. Sistem di Indonesia. Oke, apa saja yang diadukan masyarakat terhadap OJK? Iya. 50% dari sektor industri keuangan non-bank. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi? Oke. 49% dari sektor perbankan. 49% dari sektor perbankan. Ada lagi? Sisanya 2% dari layanan pasar modal. Dari layanan pasar modal. Sehingga walaupun OJK mengalami permasalahan atau yang tadi ya, yang disampaikan teman-teman kalian, tapi masih mengalami keuntungan. Peminatnya juga masih banyak. Di tahun pembentukan OJK itu tahun 2002 ya, tahun 2011. Jadi menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2019 itu dibentuknya OJK. Kemudian tahun 2023 yang kemarin terbaru ya, tahun kemarin itu ada perubahan baru OJK, yaitu menurut Undang-Undang nomor 4. Jadi OJK itu juga punya wewenang lagi ya. Ada tambahan wewenang OJK, yaitu tentang tambahan kewenangan untuk keuangan derivatif, kemudian bursa karbon, inovasi teknologi sekitar keuangan. Nah, ini OJK ini juga bisa mengecek tentang keuangan perbankan, pasar modal, pembiayaan, pensiunan, itu bisa. Jadi yang punya wewenang adalah OJK. Jadi kalau mamanya ada permasalahan keuangan, OJK yang bertindak, ya, yang mengatasinya. Kalian untuk sekarang ya, inti dari permasalahan silakan bentuk kelompok 5 sampai 6. Kemudian nanti saya memberi LKPD. Ini saya ada beberapa artikel tentang perbankan. Nanti kalian analisis, kalian evaluasi apa yang ada di artikel tersebut. Silakan tanpa bersuara dan bergerak membentuk kelompok 5, 6. Satu kelompoknya.
Ini ya, kelompok 1, iya. Iya. Kelompok 2, iya. 4. Ini ya. Kelompok 3. Kelompok 3. Iya. Kelompok 3. Kelompok 5. Oke. Sama-sama. Oke, kalian setiap kelompok sudah menerima artikel yang berbeda-beda ya. Nah, sekarang silahkan amati evaluasi apa yang ada di artikel tersebut. Kemudian bentuk PowerPoint, kemudian nanti langsung presentasi. Jadi apa? Ya, apa yang ada nanti teman kalian bisa, apa yang kalian sampaikan bisa diperdebatkan atau dipertanyakan dengan kelompok lain. Oke, silakan. Sama sekali. Berdasarkan hasil survei media Indonesia menunjukkan 60 juta orang tidak mau menabung di bank konvensional, maka hal ini menjadi peluang bagi bank syariah untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Pasar perbankan syariah tidak hanya untuk masyarakat umum, melainkan juga untuk anak sekolah. Jadi kita adanya bank syariah hadir di setiap daerah memungkinkan daerah tersebut menjadi market perkembangan dengan bank syariah masuk di Kota Medan. Selama 10 tahun terakhir, industri perbankan syariah di Kota Medan mengalami pertumbuhan rata-rata 39%. Ya, dibahas bareng-bareng ya. Kemudian apa yang ada itu didiskusikan. Didiskusikan, kemudian buat PowerPoint nanti disampaikan ke depan. Ya. Ini kelompok berapa? 2 ya.
apa-apa, tak dengerin. Jadi bank syariah itu salah satu bank yang aman kan bagi masyarakat. Soalnya apa? Selain ya berbasis Islam, terus kan juga bisa digunakan ambek anak sekolah ngono. Nah, itu kan apa artikelnya itu kan meneliti tiga man kan. Yang pertama yaitu man apa ya? Man mau Madrasah Aliyah. Ya Madrasah Aliyah Negeri Kota Medan kan yang pertama. Itu penelitiannya kan sejalan ambek gerakan Indonesia menabung. Lah, itu di apa itu jadi ditujukan agar anak sekolah itu ya lebih giat dalam menabung loh. Soalnya kan menabung itu ada beberapa manfaatnya. Nah, biasanya itu kan nek bagi perusahaan itu kan akan mendapatkan keuntungan. Nek bagi negara kan dapat mengurangi hutang. Nek bagi individu ini itu lebih disiplin. Terusan itu bisa lebih mengontrol pengeluaran dan pemasukan. Jadi intinya artikel itu Nah, nanti itu setelah itu sudah didiskusikan, baru dibuat PowerPoint, kemudian nanti presentasi. Ya, hampir sama kayak gitu. ini jadi judulnya sesuai ini. Pun ada yang tanyakan? Saya. Sorry. Gak usah ya. Aku jemput poin-poinnya. Kalau mau pengen lihat lengkap ini kan ada sumbernya dari mana. Setiap kalau kita mau menentukan artikel di mana, itu di bawahnya dikasih sumber, dia kan tahu sumbernya. Kalau sudah poin-poin pentingnya sudah dapat, dibuat itu nih PowerPoint, dibuat PowerPoint. Setelah itu presentasi ke depan. Pakai apa? Pakai Canva. Soalnya kan di sana banyak template-template yang khusus ditujukan. Kalau Gamma, Itu buat HP juga. tapi lebih kalau komputer tambah bagus kalau Gamma. Maksudnya desainnya apa? Sama kayak ini Canva.
Jadi kayak gini kan enak. Jadi ada yang buat PowerPoint, kemudian ada yang analisis, iya, mengevaluasi. Jadi kan tinggal harus cepet. Ya semua tampil. Mayoritas penduduk itu lah isinya bukan judulnya kan. Rangkuman gitu aja. Pengembangan produk syariah untuk cara lambat dan berkembang sebagaimana hanya konvensional. Panjang. Mulai dari itu panjang. Syariah berjalan lambat dan belum berkembang. Sudah dibahas ya tadi ya. Tinggal mengaplikasikan ke PPT. Kalau umumnya ada beberapa sumber yang masih kurang paham bisa lihat di HP. Ini kan tadi kan dijelasin diprioritaskannya buat SMA Islam aja ya. Kalau misalnya Iya. non muslim gitu boleh menabung di bank syariah nggak? Boleh. Boleh. Aku kan pernah nggak tahu. Iya. Memang diprioritaskan muslim, tapi masa orang non muslim nggak boleh? Sama sekarang kayak SMA Muhammadiyah ya, sekolah Muhammadiyah. Dulu kan untuk muslim aja, tapi sekarang non muslim bisa masuk. Iya. Nggak pakai Jadi sekarang di Jakarta ada. kayak umum. Iya. Tapi kalau contoh ya, kalau di SMA negeri, kalau namanya ada pembelajaran agama, contoh PAI, itu kan tetap di dalam. Yang Kristen kayak di luar kelas gitu, ada guru lain, sama seperti itu. Sekarang sudah maju perkembangannya. Ya. Saya Muslimin, Oma enggak? Tapi menganggap syariah kesimpulannya dikit nggak apa-apa. Berjalan lambat untuk berkembang. Sebagaimana
Bisa kan? Tapi kalau di PPT-nya ditulis cuma sedikit-sedikit tapi nanti visualisasinya gitu kan nggak apa-apa. Terus lihat aja ya. Sudah? 5 menit lagi ya. Sebagai bank. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Kurang dikit lagi ya. Sudah kelompok 1? Tinggal satu topik. Sudah kelompok ini?
Oke, silakan presentasi yang sudah siap. Sudah? Mas. Yang sudah siap kelompoknya bisa dikirim di grup, kemudian presentasi.
Sudah? Yang sudah silakan dikirim ke grup, langsung maju ke depan. Oke, silakan. Kelompok berapa? Yang tampil duluan? Kelompok 4, silakan. Kirim dulu ya. Kelompok 1 belum? Kalau siap langsung share aja. Tampil. Yang siapa? Kelompok berapa itu? Sudah siap? Katanya ini dulu. Terserah. Mana yang duluan yang siap silakan, nggak apa. Ayo monggo. Nggak apa. Nggak apa. Ini semua perwakilan. Semua. Oke, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Ya. DPR ini ya, Bu. Keren apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu dari artikel yang membahas tentang pentingnya menabung dan berhubungan dengan bank syariah. Inti dari artikel kami yaitu yang pertama, bank syariah adalah salah satu bank yang dianggap aman oleh masyarakat untuk menyimpan dana. Yang kedua, berdasarkan survei media Indonesia yang menunjukkan bahwa 60 juta orang tidak mau menabung di bank konvensional. Maka hal ini menjadi peluang bagi bank syariah mengembangkan perbankan syariah di Indonesia.
Indonesia perbankan syariah di Kota Medan mengalami pertumbuhan rata-rata 30-40% per tahun. Yang keempat, peneliti melakukan penelitian terhadap 3 sekolah yang ada di Medan, yaitu MAN 1 Kota Medan dengan jumlah siswa 1.047 siswa, MAN 2 Kota Medan dengan jumlah 1.321 siswa, dan MAN 3 Kota Medan dengan jumlah 737 siswa. Yang kelima, penelitian ketiga sekolah ini sejalan dengan program Gerakan Indonesia Menabung atau GIM yang dibuat pemerintah kepada anak sekolah dan bank syariah yang tahap awal ini fokus ke sekolah berbasis Islam. Yang keenam, program ini dicetuskan karena pemerintah menilai bahwa minat menabung khususnya di kelompok pelajar masih terlalu rendah. Baik, jadi kesimpulan dari artikel itu tadi ya teman-teman. Yang pertama yaitu berdasarkan hasil survei media Indonesia yang menunjukkan bahwa 60 juta orang itu tidak mau menabung di bank konvensional. Maka hal ini menjadi peluang bagi bank syariah yang mungkin dianggap bagi mereka itu tidak ada unsur ribanya. Nah, dari artikel ini juga meneliti 3 sekolah. Yang pertama yaitu MAN 1 Kota Medan, MAN 2 Kota Medan, dan juga MAN 3 Kota Medan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan anak-anak sekolah yang masih duduk di bangku sekolah itu agar lebih giat untuk menabung. Selain itu, gerakan ini juga sejalan dengan gerakan Indonesia Menabung yang dibuat oleh pemerintah kepada anak sekolah dan juga bank syariah. Nah, selain itu juga menabung memiliki beberapa manfaat yang bagi bank itu sendiri, yaitu yang pertama memperoleh keuntungan atau profit untuk bagi negara, yaitu dapat mengurangi hutang dan juga mengurangi hutang. Dan yang ketiga yaitu bagi individunya, yaitu untuk melatih kedisiplinan orang tersebut untuk lebih aktif dalam menabung dan juga berpikir dalam jangka panjang. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan atau? Oke, kelompok lain ya. Kelompok 1 ya. Nah, tadi kan terima kasih kepadanya. Tadi kan sudah dipaparkan oleh Mbak Najwa tentang manfaat dari beberapa pihak untuk menabung di bank syariah. Nah, untuk fokus ke siswa SMA-nya, bagaimana marketing dari bank syariah ini atau strateginya untuk bisa memberitahu kepada kita atau siswa-siswa SMA Muhammadiyah SMA atau pelajar apa agensi kita untuk bisa menabung di bank syariah. Baik, terima kasih sekali. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya Mas Ageng. Jadi upaya yang dilakukan bank tadi untuk menarik pelajar, minat pelajar untuk menabung di bank syariah. Mungkin yang pertama yaitu untuk melakukan sosialisasi terhadap siswa-siswa SMA. Nah, dengan sosialisasi ini kan kita jadi tahu kan apa sih kekurangan dan kelebihan dari menabung di bank syariah ini. Mungkin saja kelebihan dari bank syariah ini yang pertama yaitu berbasis Islam, terus juga tidak ada unsur ribanya. Mungkin juga bunganya atau mungkin mungkin kayak gitunya itu lebih sedikit gitu loh. Apa aja ya? Bukan. Iya, ribanya itu mungkin lebih sedikit. Kan pasti dalam bank itu kan pasti akan ada bunganya. Mungkin di bank syariah ini yang diperoleh itu tidak banyak. Jadi tidak banyak mengandung unsur riba, mungkin seperti itu. Yang kedua memberikan kayak video animasi. Kan kita sebagai anak sekolah juga pastinya akan tertarik ya dengan video-video yang estetik, terus juga ada unsur animasinya. Yang video tersebut itu juga akan berisi tentang yaitu tadi
banget ya buat kita menabung, apalagi untuk di usia kita yang masih muda, kan untuk melatih kedisiplinan juga dan juga untuk melatih kebiasaan kita ketika kita udah dewasa nanti agar tidak boros juga kan anak-anak seperti kita kan mudah sekali ya kayak mengeluarkan uang kayak dikit-dikit check out, dikit-dikit gini kan. Dengan menabung apalagi di bank syariah mungkin akan meminimalisir pengeluaran kita juga. Jadi seperti itu. Kalau itu kan juga masalahnya yang tentang keestetikan ya, kebagusan untuk bisa menarik pelajar. Nah kalau misal dari bank syariahnya itu kayak mendesain dari kartu ATM-nya yang unik, itu apakah menurut Mbak? Gimana? Oh, gimana? Kan tadi kan pelan-pelan juga. Kan tadi kan Mbak Naswa kan bilang tentang keestetikan itu mempengaruhi keminat pelajar untuk bisa bermitra dengan bank syariah. Nah kalau semisal ada inovasi dari bank itu mendesain kayak seperti kartu ATM-nya yang unik dan estetik, apakah itu menurut Mbak Naswa bisa menarik kita untuk bisa bermitra? Bisa, tentu saja bisa. Selain kan dengan embel-embel kartu ATM atau kartu debit itu yang lebih menarik kan, bisa menarik kita, apalagi kita yang masih SMA dan juga masih muda ini kan mudah tertarik dengan sesuatu apa yang terlihat bagus. Wah bagus ya, pasti kan kita pengen ada rasa untuk memiliki kan. Apalagi kalau bank tersebut dari pihak bank itu memberikan brand ambassador seorang artis, mungkin seorang artis dari Korea mungkin, itu juga akan lebih menarik minat bagi anak-anak SMA untuk menabung di bank tersebut. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kelompok berapa? 4. 3. Aplaus buat kelompok 3. Oke, tadi kelompok 3 yaitu tentang bank syariah. Kita terutama sekolah muslim, mayoritas muslim, sekarang sudah digalakkan yaitu setiap sekolah sudah kerjasama dengan bank syariah. Tujuannya apa tadi? Karena menghindari riba. Ya. Bagaimana caranya? Ada beberapa siswa yang tidak mempunyai KTP ya. Karena kalau mau pengurusan bank itu kan harus punya KTP. Sekarang sudah banyak kerjasama. Jadi pihak sekolah kerjasama yaitu menggunakan pertama menggunakan KK, kedua menggunakan KTP orang tua, baru siswa. Nanti di buku rekeningnya itu nama orang tua, BIN siswa, atau siswa dulu baru BIN orang tua. Di kartu buku tabungannya seperti itu, sehingga siswa bisa beroperasi, ATM-nya juga bisa digunakan dan juga bisa menggunakan M-Banking. Tadi apa? Lewat ada kartu apa? Kartu ATM. Dari orang tua ya. Jadi orang tua memberi ACC bahwa oh boleh anakku punya buku rekening lah, bisa. Sekarang ini seperti itu. Tanpa menggunakan nggak punya KTP, enggak. Sekarang bisa digalakkan, yang penting orang tua ACC, pakai kartunya orang tua, KTP-nya orang tua, kemudian ada nama siswa, sudah bisa. Berarti harus ada persetujuan orang tua, karena tadi ada KTP, ada KK, itu untuk bank syariah. Ya. Kalau yang anaknya tadi kan pakai KTP orang tua. Ya. KTP-nya orang tua. Ya. Habis itu kalau anaknya udah umur 17 tahun otomatis punya KTP. Ya. Itu Dialihkan, iya, bisa nanti diurus lagi nanti di banknya bahwa nanti namanya itu berubah, bisa. Itu bisa. Nanti ke apa? Selain teller? Kalau di bank selain teller apa? Kalau di bank kan ada 2 ya. Kalau teller itu yang menerima mengeluarkan uang, kemudian ada juga apa? Ayo.
Ya. Kan ada 2 tempat kan ya? Bukan resepsionis. Ya. Sales. Apa namanya? Ya, yang ada di meja itu kan ya? Iya, ya ada di meja. Kalau umumnya duduk di kursi gimana ya? Iya, karena memang duduk di kursi. Customer service. Ya itu. Oh ya, wes dia gitu ya. 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 Oke, berikutnya kelompok yang tampil. Oke, silakan. Gak bisa Mbak? Kenapa? Gak ke download? Terlalu penuh. Enggak. Dia di downloadnya bisa nggak? Kalau misal di file Enggak. di file belum dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai peluang bank syariah bagi masyarakat atau pelajar. Baik, sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang hasil analisis kami, kita harus mengetahui pengertian dari bank syariah itu agar bisa memahami materi lebih baik. Bank syariah adalah salah satu bank yang dianggap aman oleh masyarakat untuk menyimpan dananya. Dibuktikan dengan data 1/3 dari 180 juta umat Islam tidak mau menabung di bank konvensional, yang mana hasil data tersebut dari survei Bank Indonesia atau Bank Sentral kita. Banyaknya cabang bank syariah menjadikan peluang untuk masyarakat bermitra dengan bank syariah tersebut,
selama 10 tahun terakhir, industri perbankan syariah di Kota Medan, Sumatera Utara mengalami pertumbuhan rata-rata 30-40% per tahun dengan perkembangan jumlah jaringan kantor. Nah, dari data yang sudah saya paparkan ini dapat kita simpulkan bahwa bank syariah memiliki peluang yang cukup besar untuk bisa bekerjasama dengan masyarakat Indonesia, termasuk sekolah-sekolah swasta yang berbasis Islam, yang mana sudah kita ketahui sudah bermitra dengan bank syariah. Terminal pelajar dan mahasiswa seperti kita bermitra dengan bank syariah. Banyaknya kantor cabang bank syariah di Kota Medan menunjukkan banyaknya nasabah yang menabung di bank syariah. Kita kembali mengutip dari data yang ada di Kota Medan karena dari artikel ini peneliti lebih fokus pada Kota Medan di Sumatera Utara. Medan, yang mana Medan merupakan ibu kota provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah 265,1 km persegi dengan jumlah penduduk 2.122.804 jiwa. Datanya dari BPS Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012. Banyaknya manfaat yang diperoleh dalam menabung, baik bagi perusahaan, negara maupun individu. Bagi perbankan akan mendapat keuntungan atau profit. Bagi negara, menabung dapat mengurangi hutang negara dengan meningkatnya investasi nasional. Sedangkan manfaat bagi individu adalah memperoleh keuntungan dari prinsip bagi hasil dan juga sebagainya. Oleh karena itu, perbankan syariah melakukan berbagai strategi dan juga cara untuk menarik minat anak sekolah sebagai promosi iklan yang menarik baik di media cetak maupun elektronik, dan juga bisa pemberian hadiah bagi pelajar yang bermitra dengan bank syariah, dan juga desain kartu ATM yang unik dan juga peningkatan citra perusahaan. Nah, dari berbagai manfaat tersebut itu sudah kita ketahui bahwa bank syariah bisa bermitra dengan semua masyarakat dengan menawarkan berbagai manfaat tersebut. Contohnya, khususnya kepada kita pelajar, tidak hanya cukup dengan sosialisasi saja kita bisa bermitra dengan bank syariah. Bank syariah juga menawarkan berbagai strategi untuk bisa menarik kita agar bermitra dengan bank syariah tersebut. Contohnya kayak tadi pemberian hadiah, lalu peningkatan citra perusahaan dan desain yang unik di kartu ATM-nya. Jadi banyak sekali yang dikhususkan kepada kita pelajar dari bank syariah ini, bukan cukup untuk sosialisasi saja. Sekian dari kelompok 1. Apa ada yang ditanyakan tentang presentasi kita? Saya. Iya, Mbak Zola. Kamu tak? Silakan ya. Kamu aja dulu, ada milih kamu. Kan di bank syariah kan otomatis bunganya kan lebih sedikit kan daripada bank konvensional. Konvensional kan. Menurut kalian kan kalau bunganya sedikit kan otomatis peluang buat bangkrut itu buat apa itu namanya buat berkembangnya itu kan jadi peluangnya lebih besar kan buat bangkrut sama buat berkembang bank syariah. Menurut kan gimana solusinya supaya bank syariah itu bisa menghindari kebangkrutan dan kerugian itu tadi? Terima kasih. Nah, dari pertanyaannya Mbak Zola itu kan sudah bisa dijawab dengan artikel ini, yang mana menawarkan berbagai strategi untuk kita. Dengan hal itu, semakin banyaknya peminat untuk berminat dengan bank syariah, maka peluang kerugiannya itu menjadi peluang yang kecil, gitu. Jadi lebih besar dari peluang peminatnya. Kenapa? Karena sudah kita paparkan tadi ada beberapa data yang mana 60 juta orang ragu-ragu untuk bermitra dengan bank konvensional dan lebih memilih bank syariah. Ini hanya di Kota Medan, bukan di seluruh kota. Dan itu sudah diteliti juga terhadap 3 MAN atau madrasah aliyah negeri. Seperti kita SMA, dari paparan tersebut sudah kita ketahui bahwa pelajar juga bisa bermitra dengan bank syariah, sehingga bank syariah untuk peluang kebangkrutannya itu kecil.
Jadi bank syariah ini lebih mementingkan kuantitas pelanggannya atau konsumennya daripada memikirkan kerugiannya. Jadi kalau menurut kami untuk kebangkrutan dari bank syariah ini tuh peluang yang kecil karena kan banyak peminatnya tadi. Urusan lagi. Terima kasih. Mbak. Saya. Baik. Tadi kan udah dipaparin juga ya sama kelompoknya Mas Ageng. Katanya itu kan menabung itu kan memiliki manfaat. Nah, saya mau tanya, manfaat menabung bagi perbankan yang sudah dipaparkan sama Mas kelompok yang ada di luar mic tadi kan untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Terus untuk beberapa manfaat lainnya itu seperti apa sih kalau bagi pihak bank itu sendiri? Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Ini ada itu ya. Iya. Karena kan mungkin kita juga belajarnya sama-sama dari artikel ini, yang mana sudah kita ketahui ada keuntungan atau profit tersebut. Itu jadi untuk mungkin maksudnya yang lainnya itu dari banknya atau pegawainya. Dari banknya kan ini tadi sama ya artikelnya. Kan banyak manfaat yang diperoleh dalam menabung kan, baik bagi perusahaan maupun individu. Nah, bagi perbankan kan akan mendapatkan keuntungan. Nah, selain keuntungan dari profit itu apa lagi sih manfaatnya bagi perbankan itu sendiri? Otomatis kan dari perusahaannya kan. Banyak ini kayaknya salah narasi. Iya, maksudnya banyak manfaatnya itu dari berbagai aspek yang sudah kami jelaskan tadi. Ada bagi perbankan, negara dan juga individu. Iya, saya mau tanya sebentar. Saya mau tanya yang bagi pihak perbankannya, bukan. Nah, pihak perbankannya itu kan sudah ada di sini ya. Ya, selain itu manfaatnya maksud saya, selain itu manfaatnya. Perusahaan di Indonesia itu menjalankan suatu kewirausahaan atau berbagai selain itu yang pertama untuk mendapatkan profit. Yang kedua mempromosikan layanan ataupun produk kepada masyarakat. Dengan apa? Dengan berbagai strategi tadi. Tujuannya untuk apa? Kembali lagi kepada tujuan pertama yaitu untuk mendapatkan profit. Jadi dapat disimpulkan kalau tujuannya itu hanya untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Jadi kalau untuk mendapatkan keuntungan itu ada beberapa aspek lain seperti dari kita sendiri dan juga dari negara. Kalau misal Mbak kembali bertanya apa keuntungan perbankan yang lain, yaitu tadi tujuannya tetap di utamanya yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Terima kasih. Ada tanggapan lagi? Berarti jawabannya itu cuma dua itu tadi, nggak ada yang lainnya. Iya, karena kan ya kamu tinggal bilang ngomong, ya itu tadi aja. Enggak, karena Mbak mungkin agak kurang paham. Enggak, mungkin Mas Agengnya juga pengen yang belibet gitu ya. Makasih Mas Ageng. Mungkin nanti bisa ya belajar lagi. Ini dari kepala saya itu kan soalnya saya nggak mau belajar sama Mas Ageng. Mungkin kan yang lain bisa. Ya, baik. Dan ada lagi? Sudah. Silakan ditutup. Dari kami. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oplos buat kelompok 1. Oke, perdebatan kelompok 1 dan kelompok 3 luar biasa karena artikelnya sama sehingga sama-sama memahami apa yang ada di artikel itu. Ya, bank syariah, kalau bank-bank lain kan lebih mengutamakan keuntungan ya. Tapi kalau bank syariah itu memang ada keuntungan tapi tidak seberapa. Jadi tidak menekankan keuntungan tapi lebih menekankan ke apa? Kualitasnya, kemudian nasabahnya semakin banyak. Sama aja kayak kalian berjualan. Berjualan sekarang kan banyak ya, penjual-penjual itu menjual dengan harga murah tapi laris, daripada menjual dengan harga mahal tapi lakunya dikit. Jadi sekarang condongnya para pedagang itu lebih mengutamakan, lebih menekankan yang penting laris meskipun keuntungannya sedikit. Tapi kalau dihitung-hitung keuntungan sedikit tapi laris sehingga kalau dikumpulkan menjadi banyak. Sama seperti apa yang dilakukan di bank syariah itu. Aplaus buat kelompok 1 dan kelompok 3. Oke,
Oke, kelompok berikutnya. Satu lagi, satu lagi. Selain artikel Bank Syariah, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang artikel yang telah kami analisis tentang pengaruh pandangan Islam terhadap Bank Syariah Mandiri. Mayoritas penduduk Indonesia adalah kaum pengembangan produk syariah berjalan lambat dan belum berkembang. Mayoritas penduduk Indonesia adalah kaum muslim, tetapi pengembangan produk syariah berjalan lambat dan belum berkembang sebagaimana halnya bank konvensional. Dari kondisi inilah bank syariah mulai dikembangkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia. Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Dengan demikian, perkembangan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip bank syariah dimulai tahun 1992 yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau yang disingkat dengan BMI. Sebagai bank yang menggunakan prinsip syariah pertama di Indonesia, bank syariah adalah salah satu alternatif bank yang dianggap aman oleh masyarakat untuk menyimpan dananya. Hal ini ditunjukkan dengan hasil survei Bank Indonesia. Hasil survei di daerah-daerah menggambarkan 1/3 dari 180 juta umat Islam tidak mau menabung di bank konvensional. Dengan perincian 60 juta orang tidak mempersalahkan, 60 juta orang ragu-ragu, 60 juta orang tidak mau sama sekali. Media Indonesia 29 Juli 1999. Kesimpulan yang kita ambil berdasarkan hasil artikel yang kami baca, dapat kami simpulkan bahwa untuk mempertegas diferensiasi produk antara bank syariah dan konvensional perlu sosialisasi dan komunikasi sehingga masyarakat yakin terdapat keunikan pada produk bank syariah. Komunikasi dengan cara konvensional hanya mampu menciptakan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan bank syariah, tetapi belum mampu untuk merubah keyakinan masyarakat terhadap bank. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa tahu ya? Kan yang di sini kan itu kan komunikasi dengan cara konvensional itu kan itu belum mampu untuk mengubah keyakinan masyarakat terhadap bank. Menurut kalian kalau komunikasi dengan cara syariah itu kayak gimana supaya nggak
nasabah itu mampu untuk mengubah keyakinan masyarakat terhadap bunga bank? Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Zola. Jadi menurut saya untuk komunikasi yang bisa kayak untuk syariah gitu kan ya, bisa saja itu kayak dari mungkin pengajian gitu ya, yang apa itu ya bisa yang apa namanya kayak bertema tentang Islami, tentang keuangan gitu. Jadi kayak apa itu syarat-syarat keuangan di Islam itu kayak gimana, terus tentang apa menabungnya kayak gimana, itu bisa disampaikan di situ. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kelompok 4. Oke. Tadi yang disampaikan kelompok 4 yaitu tentang tadi apa? Yang perlu ditanyakan tadi? Komunikasi. Oke. Ya. Oke. Oke. Ya, tadi yang disampaikan teman kalian benar. Juga bisa dilakukan dengan kajian-kajian. Kalau di kita umat Islam itu kan setiap hari Minggu, Ahad keberapa itu ada kajian-kajian. Nah itu biasanya itu ada pihak-pihak bank syariah memang iya kerjasama dengan lingkungan situ. Contoh di PDM, PDM kerjasama dengan bank BSI, biasanya seperti itu. Sehingga pada waktu sebelum ada kajian atau pengajian itu ada secara sekilas ada hal-hal positif yang disampaikan sama BSI sehingga masyarakat mau mau menabung atau bermitra dengan pihak bank tersebut. Itu bisa juga dilakukan dengan pihak-pihak bank datang ke sekolah-sekolah yang terutama mayoritas Islam, datang berkunjung kemudian membuat MOU dengan pihak-pihak lembaga-lembaga, karena sekarang mayoritas lembaga-lembaga yang mayoritas Islam itu semua hampir MOU dengan bank syariah. Tuh, karena tadi apa? Tujuannya itu tadi menghindari riba, meskipun ada tapi sekarang nggak seberapa daripada di bank-bank yang konvensional. Kemudian ada yang perlu dipertanyakan dari tadi? Dari teman-teman kalian tadi yang di depan? Tidak ada? Oke. Sekarang apa kesimpulan dari teman kalian yang tadi tampil, yang presentasi di depan? Apa kesimpulannya? Oke? Jadi kita sama-sama tadi bisa menyimpulkan bahwa bank syariah ini lebih memfokuskan pada individu ataupun pihak-pihak lain untuk bisa bermitra dengan bank syariah, yang mana salah satu tujuannya itu selain mendapatkan profit atau keuntungan itu bisa menambah nasabah atau orang-orang yang mau bermitra dengan bank syariah, lebih mengedepankan kuantitas orang-orangnya daripada kerugian. Ya, oke. Apa nilai yang bermakna yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ada nilai yang bermakna dari tadi ini? Iya, dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Apa? Kita bisa mengetahui apa? Oh ya, kita bisa mengetahui pentingnya menabung di bank syariah dan juga dari beberapa manfaat menabung itu tadi. Yang pertama mungkin dari pihak perbankan itu kan sudah disebutkan oleh Mas Ageng, yaitu memperoleh profit atau keuntungan. Iya. Terus bagi pihak individu yaitu memperoleh keuntungan juga dan juga melatih kedisiplinan
hemat dan tidak boros ke depannya. Oke, aplaus buat temennya, Mbak Nasra. Oke, sebelum kegiatan penutup ya, ini ada beberapa soal evaluasi buat kalian. Dua aja ya. Dua aja ya. Ya. Dua saja ya. Sama-sama. Bareng-bareng aja ya. Sama-sama. Sudah? Oke, silakan dikumpulkan. Ya, kasih ya. Makasih. Terima kasih. Makasih. Sudah semua ya? Oke, ada pesan motivasi dari Bu Titin. Siswa-siswi hebat, Ibu yakin kalian mampu memahami materi ini dengan sangat cepat dan juga penuh bersemangat. Percayalah, ketika kalian itu mencintai proses daripada mencintai hasil. Karena proses adalah guru buat kalian semua. Belajarlah kalian, insya Allah semakin cepat memahami materi itu. Sekali lagi, yang pernah Ibu katakan, Allah tidak pernah lihat
hasilnya, tapi Allah selalu melihat prosesnya. Ibu yakin kalian adalah anak-anak hebat. Hebat sendiri itu biasa, hebat bersama itu luar biasa. Aplaus buat kalian. Oke, sekian untuk hari ini ya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah dan tafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sama ya, kalau pulang langsung pulang, nggak boleh mampir-mampir, nggak boleh nongkrong. Yang cowok nggak boleh ke warkop, langsung pulang. Yang cewek nggak boleh ngerumpi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.